Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ariska Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, kesehatan keselamatan kerja atau Occupational Safety and Health adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari resiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan menjamin konsistensi dan efektivitas perusahaan dalam meminimalisir, mengurangi dan mencegah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kerja karyawan dengan melibatkan unsur tenaga kerja, manajemen perusahaan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi agar tercipta suasana kerja yang aman dan produktif. Baik, selanjutnya ya kita bahas fungsi keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja sih fungsinya? Nah, yang pertama itu untuk identifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua itu untuk memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga itu untuk memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD atau alat pelindung diri. Yang keempat, itu untuk melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. Kelima, itu untuk terlibat dalam proses rehabilitas. Dan yang terakhir, itu untuk mengelola P3K dan tindakan darurat. Oke, selanjutnya kita bahas identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Apa saja sih bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja? Nah, bahaya yang pertama yaitu bahaya mekanis. Bahaya mekanis ini itu bersumber dari peralatan mesin yang bergerak secara mekanis. Nah, contohnya itu mesin pemotong kayu, mesin pengepakan, penggergajian, dan mesin gerinda. Nah, itu kan bahaya tuh kalau misalnya kena tangan ataupun bagian tubuh lainnya dari pekerja. Nah, selanjutnya itu ada bahaya listrik. Bahaya listrik ini berasal dari energi listrik. Nah, contohnya hubungan singkat alur listrik atau hubungan listrik yang pendek, arus pendek itu bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Yang ketiga ada bahaya fisik. Nah, sumber bahaya fisik ini itu misalnya dari kebisingan atau getaran dari mekanis, temperatur yang ekstrim, radiasi, dan bisa juga dari tekanan udara. Nah, biasanya bahaya ini itu untuk karyawan di unit radiologi ya, atau karyawan di bengkel kereta api biasanya. Nah, yang keempat itu ada bahaya biologis. Nah, sumber dari bahaya biologis ini bisa berupa keberadaan virus, bakteri, atau jamur yang berada di lingkungan kerja biasanya. Yang kelima, bahaya kimia. Sumber dari bahaya kimia ini adalah bahan-bahan kimia dengan karakteristik yang dimiliki. Contohnya, bahan kimia ini bisa dari limbah ya, ataupun dari bahan-bahan yang mudah meledak biasanya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak diduga sebelumnya. Nah, kecelakaan ini juga dapat terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai sifat merugikan terhadap manusia maupun peralatan atau mesin. Nah, biasanya kalau manusia itu cedera, mesin itu kerusakan. Ini mengakibatkan dampak negatif kecelakaan terhadap manusia, peralatan, dan produksi. Akibatnya, kegiatan kerja tuh jadi terhenti secara menyeluruh. Lalu apa saja sih akibat dari kecelakaan kerja? Nah, akibatnya itu kerugian. Akibatnya itu yang pertama bisa kerugian bagi instansi. Yang kedua bisa jadi kerugian bagi korban yang mengalami kecelakaan. Yang terakhir itu kerugian bagi negara. Lanjut, kita beralih ke penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja.
Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Nah, jenis-jenis dari PAK ini yaitu penyakit akibat kerja, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, penyakit yang mengenai populasi kerja. Lalu apa saja sih penyebab dari penyakit akibat kerja ini? Pertama itu penyebabnya faktor fisik. Yang kedua itu kebisingan, yang ketiga getaran, yang keempat radiasi, yang kelima ada tekanan udara, yang keenam ada faktor kimia, ketujuh ada faktor biologi, kedelapan ada faktor fisiologi ergonomi, yang kesembilan ada faktor psikologi. Lalu gimana sih cara kita mencegah penyakit akibat kerja ini? Ada caranya. Yang pertama itu memakai alat pelindung diri dengan benar. Nah, kalau kita saja tidak memakai alat pelindung diri dengan benar, bagaimana kita mencegah penyakit akibat kerja ya? Nah, yang kedua itu mengenali risiko pekerjaan dan mencegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Lalu yang terakhir itu segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata yang tidak benar, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.